Tim mana nih? Nam Dosan atau Han Ji Pyong? Saya nggak ngerti, Bu. Selamat pagi sahabat Lunalogy, kembali lagi bersama saya Cis dan Ibu Yulis. Udah lama ya Bu ya? Berapa lama kita nggak Kurang lebih ngobrol-ngobrol 2 gini? minggu ya. 2 minggu ya? Oh ya sih, mau holiday kita ya, bentar lagi Natal. Bentar lagi Natalan. Iya betul. Kali ini di segmen Dibahas Yuk bersama Lunalogy, kita mau membahas IQ, EQ, dan EQ. Betul. Apa sih itu? Yuk kita langsung tanya ke ahlinya, Ibu Yulis. Oh, bukan ahli kali ya. Ibu, langsung aja tuh. Apa sih itu IQ, EQ, dan EQ? Oke, kita bahas satu-satu ya. Jadi ini yang kalau IQ mungkin banyak orang yang tahu ya. Orang suka IQ-nya tinggi, anaknya jenius, IQ-nya tinggi ya. Jadi ya, betul. IQ itu kan intelligence quotient, itu mengukur tentang kecerdasan kognitif manusia sebenarnya. Jadi kalau ngomongin tentang IQ itu memang mengarahnya itu ke kognitifnya, ke kognisinya ya. Jadi sepintar apa dia kecerdasannya dalam hal untuk menalar ya. Jadi menalar sesuatu gitu, untuk memprediksi nantinya bagaimana. Terus bagaimana dia memecahkan masalah, secepat apa. Nah, bicara tentang logika itu menggunakan IQ. Jadi kalau kita ngomongin IQ itu biasanya orang akan berpikir kalau IQ-nya tinggi itu nanti orangnya akan sukses, misalnya begitu ya. Tapi sebenarnya kalau zaman sekarang kita nggak melulu dilihat dari tingginya IQ, tapi dengan hal-hal lain. Nah, itu nanti kita bahas ya soal EQ-nya, soal EQ-nya gitu. Nah, IQ juga ini banyak orang juga menganggap kalau misalnya IQ-nya rendah atau IQ-nya sedang-sedang aja, wah orang ini nggak pinter nih. Tapi kan sebenarnya nggak gitu juga ya. Jadi IQ itu banyak orang menganggap kalau IQ itu menjadi patokan kesuksesan seseorang, padahal sebenarnya tidak seperti itu. Nah, yang kedua itu EQ. EQ itu emotional quotient. Nah, ini itu cara dia mengelola emosi. Bagaimana dia merespons, memotivasi diri dia. Itu dari tentang emosi lah, seluruhnya tentang emosi, Bagaimana dia menghandle ya. Iya, menghandle emosinya, mengevaluasi emosinya dan juga emosi orang lain di sekeliling dia. Nah, makanya orang saat ini nih orang akan bilang kalau sebenarnya IQ sendiri itu tidak akan bisa menjadi patokan kesuksesan kalau nggak diiringi si EQ-nya itu. Nah, biasanya memang sedang populer itu ya Bu ya. Iya, lebih penting EQ daripada si IQ sendiri untuk menunjang karir atau apapun itu. Iya, betul. Nah, sebenarnya nanti kita bahas ya selanjutnya. Nah, kemudian yang satu lagi namanya adversity quotient. Adversity quotient ini kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia mungkin terjemahan bebasnya adalah ilmu ketahanannya, ketahanan diri. Semampu apa dia menerima cobaan, istilahnya tantangan, challenge, sebagaimana bisa dia untuk melawan tantangan itu, maksudnya mengalahkan. Bukan bela diri ya Bu? Bukan ya. Jadi tentang misalnya gini, dia menerima kegagalan. Nah, setelah dia gagal, bagaimana bangkit lagi dari kegagalan betul. itu? Sebelum bangkit, sebisa apa dia, semampu apa dia bisa menerima kegagalan. Oh iya, aku salah nih, aku gagal nih. Bagaimana aku bisa bounce back? Kemampuan dia untuk artinya cara meribut diri. Iya, diribut dirinya itu ya. Itu bagaimana? Nah, nanti kita bahas lagi EQ juga ya. Jadi EQ juga akan lebih detail. Ini adversity quotient. Jadi mungkin dulu orang tua menganggap kalau anaknya kalau sudah disediakan banyak hal, semuanya sebuah premium sudah disediakan lah, itu akan membuat anak nyaman. Padahal sebenarnya itu akan mempengaruhi EQ dia ini. Nah, ini yang maaf nih kalau sekarang kita sering banyak dengar berita suicide ya, dikit-dikit
K-pop ya, banyak sekali anak-anak saya suka baca itu apa ini take her own life apa itu berarti ada sesuatu di adversity quotients-nya. Nah, ini juga yang harus kita kita apa ya, telaah ya gitu. Cari Seperti tahu ya Bu ya. Iya, seperti itu. Jadi adversity quotient juga penting dalam hal ini. Apakah 3 hal itu saling mempengaruhi? Oke, secara langsung mempengaruhi mungkin tidak, tapi ya satu sama lain akan saling berhubungan. Misalnya begini, kalau misalnya apakah emotional quotients itu akan mempengaruhi si IQ? Apakah IQ akan meningkat kalau dia seperti ini ya? Iya, jadi gini, maksudnya begini, IQ itu kan penalaran ya, bagaimana dia menalar satu peristiwa, bagaimana dia menalar satu kejadian atau memprediksi. Itu kalau dia tidak ada kestabilan mental, kalau dia tidak bisa meregulasi emosinya, kalau dia tidak bisa merespon pada keadaan sekitar, akan sulit bagi dia untuk memprediksi apa dengan tepat ya apa yang akan terjadi setelahnya. Seperti itu. Adversity quotient juga sama. Jadi kalau adversity quotient itu bentuknya mungkin yang apa ya, mengcover semuanya ini loh gitu. Jadi tiga Q ini, IQ, EQ ini kalau di zaman sekarang tuh orang sebutnya the three Qs itu ya itu dia. Ini yang sangat dipentingkan, sangat dibutuhkan untuk kesuksesan seseorang. Jadi kalau ketiga hal ini sangat dibutuhkan, mau nggak mau tiga-tiganya memang saling melengkapi ya, seperti itu. Jadi bagaimana mereka bertahan itu karena mereka bisa mengendalikan emosi. Bagaimana kalau mereka bisa mengendalikan emosi berarti kognitifnya jalan dong, kan seperti itu. Jadi ya tiga hal ini saling mempengaruhi. Jadi artinya ini harus dilatih. Harus dilatih sejak dini. Jadi anak, terutama kalau di sekolah ya guru-guru ya, kalau di rumah ya orang tua, jangan terlalu mendikte si anak, jangan juga selalu memberikan jawaban pada si anak. Jadi kita harus memancing si anak supaya terus terpacu ya, mereka belajar untuk menalar gitu. Misalnya nih mereka lagi main Lego misalnya, lagi balok susun gitu, tiba-tiba jatuh, terus Mama ini kok jatuh, gimana dong? Terkadang kita langsung bantuin. Tapi kita harus memberikan, yang baik adalah kita harus memberikan pertanyaan, kira-kira gimana supaya nggak jatuh? Kita coba. Misalnya jatuh lagi, yuk kita cari ada cara lain nggak? Itu kan membangun anak, mau nggak mau si anak berpikir cara jalan keluarnya seperti apa ya? Tanpa harus mengkritik mereka ya. Tanpa harus arahan tanpa betul, mengkritik si dan anak. tidak menjudge. Dulu kita pernah bicara soal itu ya, tidak boleh menghakimi si anak, tidak boleh menjudge. Ini salah, ini salah, ini nggak bagus, ini ya seperti itu. Biarkan mereka, ini kan usianya masih usia belajar, masih berkembang terus. So let them understand apa sih, setiap orang juga melakukan kesalahan. Betul, gitu. Ya. Satu lagi dulu biasanya tuh kan kalau anak jatuh terus kita pukul lantainya nih, misalnya kakek neneknya ya, nakal nih lantainya, itu sama sekali tidak mendidik si anak. Jadi kalau jatuh harus bagaimana dong gitu ya, ayo berdiri. Mengajarkan anak lebih menyalahkan yang lain. Betul, jadi dia tidak akan menerima. Nah itu kan bukan bibit adversity quotients nantinya kan. Jadi anak tidak si adversity quotients anak ini tidak dikembangkan, justru langsung mau numbuh. Jadi si anak udah selalu gagal, salah orang, gagal yang bukan salah diri sendiri, nggak bangun-bangun artinya dia ibunya. Dan dia akan selalu merasa dirinya benar, itu bahaya sekali. So Bu, dari bahasan yang tadi itu bagaimana sih kita cari contoh kesehariannya? Biasanya kan sahabat learnology ini suka, maksudnya like teori. Bagaimana sih contoh-contoh secara konkretnya di dunia nyata supaya mereka bisa menerapkan hal ini gitu loh. Mana aja gitu. Misalnya tadi pertama tuh bahasannya IQ ya. Misalnya contohnya IQ ini kan IQ ini penalaran si anak ya. Misalnya dia sedang main balok atau sedang main Lego atau apa, terus dia menaruh satu balok yang lebih kecil di bawah, terus nyusun tambah gede-gede, terus tiba-tiba ambruk. Kalau anak yang memiliki kecerdasan bukan ekstra, agak lebih tinggi biasanya. Di atas rata-rata gitu. Mereka langsung tahu
Kalau mereka akan menaruh yang lebih besar di bawah itu untuk menopang Find yang a kecil. different way. Betul. Dia langsung mencoba ini di atas seperti ini. Atau mungkin sebelum mereka melakukan dia akan sudah bisa membayangkan dulu, oh caranya seperti ini, oh ini seperti ini. Itu biasanya Kelihatan anak-anak kecerdasannya ya Bu ya. ya kecerdasannya sudah kelihatan di itu. Atau misalnya mereka sebelum urutan peristiwa, sebelum mereka ke kamar mandi atau sebelum mereka ke toilet, mereka akan cari sendalnya dulu, kemudian di toilet seperti apa itu tanpa diberitahu mereka akan tahu ininya, sequence-nya. Tapi gitu. kecerdasan ini bisa dilatih kan ya Bu? Oh, bisa dilatih. Misalnya dengan cara kita makanya kalau guru-guru bertanya itu jangan bertanya atau ayah ibu di rumah kalau bertanya jangan bertanya yang jawabannya yes or no, ya atau tidak, tapi memberikan pertanyaan yang membuat si anak akan lebih berpikir. Misalnya gini, biarkan mereka mengarang. Iya, mereka akan mulai menalarkan ya. Misalnya gini, kok bisa seperti ini ya Kak? Kenapa ya? Nah, dia akan mencoba. Kalau misalnya oh ini kan karena jatuh, ya enggak? Ya. Nah itu kan mereka sudah disediakan jawabannya. Kalau imajinasinya semakin liar, bagaimana tuh Bu? Kalau itu mungkin itu kreativitinya ya, kreativitasnya. Kreativitasnya. Semakin kita mengencourage mereka untuk memberikan jawaban-jawaban atau istilahnya ngarang cerita, boleh gak sih kita maksudnya batasi? Oh, gitu boleh dibatasi boleh. Maksudnya diarahkan gitu loh. Diarahkan ya, kita membatasinya, memberikan limitnya itu dengan meng-guide ya, meng-guide imajinasi mereka. Jangan sampai terlalu liar malah berbahaya nantinya. Betul. Kan seperti itu. Nah, kemudian tentang emotional quotients ya. Nah, ini kan seperti dibilang tadi, ini kan cara dia merespon, cara dia mengelola emosi, cara dia melihat sekitarnya, emosi sekitarnya itu kita akan lihat juga. Misalnya ada kalau di kelas misalnya ya dulu, kalau ada anak nangis tiba-tiba dia jalan ambil tisu terus dikasih ke temennya terus di tap udah jangan nangis misalnya. Nah, itu empati itu Bu ya. Itu ada salah satu bentuk emotional quotients-nya. Dan kemudian misalnya adversity-nya yaitu misalnya mereka jatuh tapi tidak nangis tapi mereka gini langsung berdiri lagi terus. Berarti secara fisik aja ya itu terlihat anak ini ilmu ketahanannya ada. Jadi nggak cepet cengeng. Misalnya kalau misalnya hasilnya kadang-kadang anak kan kalau lihat tulisannya jelek terus mereka lihat dihapus terus tulis lagi baru. Berarti jangan tiba-tiba di tengah jalan langsung nggak bisa, tolongin. Nah ini yang harus kita latih mereka. Ayo, apa yang bisa dibenerin, ayo dihapus sendiri. Kadang mereka malah lebih pintar ya Bu ya menggunakan hal itu untuk senjata ya. Iya, kalau kita langsung jadi kita mengakomodasi si rasa malasnya. Jadi dikit-dikit mereka tahu. They will know gitu loh. Maksudnya nanti juga mamanya yang kerjain kalau saya merengek gitu. Iya, jadi akan jadi senjata makan tuan nantinya. Ya lebih baik diarahkan bagaimana caranya, kita berikan pilihan. Dulu kita pernah bilang soal kita ngobrol tentang pilihan ya, berikan pilihan. Jangan terlalu banyak tapi dua pilihan ini yang bisa membantu si anak dan menyenangkan orang tua seperti itu. Mana sih Bu yang lebih penting dari 3 ini? Kalau ngomong penting ya semuanya penting. Karena kan 3S ini ya. Ini yang kalau di zaman sekarang itu malah ada lagi nanti yang namanya curiosity quotients, ada yang namanya lagi decency quotients, ada yang lagi namanya openness quotients itu. Jadi semuanya ini diperlukan pada mencari sukses di abad 21 ini lain daripada abad sebelumnya, dari era sebelumnya itu lain. Kalau dulu mungkin kalau kita lihat hasil tes IQ-nya atau hasil tes WISC-nya, IST-nya atau Binetnya, IQ-nya 130 langsung kita terima. Tapi sekarang tidak hanya itu. Kita lihat bagaimana mereka bekerja dalam satu tim, bagaimana mereka bernegosiasi, self-awareness-nya, self-management-nya, semuanya itu dilihat kalau sekarang. Nah, itulah nanti bibit suksesnya di sana. Karena nanti pada era nanti itu yang penting nggak cuma secara kognitif pintar, tapi secara emosional pintar. Makanya kita punya 3 bulan masa percobaan ya untuk melihat
emosionalnya mereka dalam bekerja di tim. Iya, betul. Pas untuk guru-guru seperti itu ya, betul. Untuk semua pekerjaan sepertinya ya Bu Iya, ya, iya. harus ya Bu Sebenarnya ya. 3 bulan kurang. Iya, Kadang-kadang betul. 3 bulan itu orang-orang masih Iya, belum, iya. masih baru. They're just showing their persona aja gitu Iya, loh sama kita yang iya, baik-baik. iya. Setahun biasanya baru kelihatan belangnya itu kelihatan setahun. Nanti setelah ada Percaya Bu. tekanan, setelah ada tekanan, setelah apa baru Curhat terlihat. sepertinya ya. Ya, seperti itu. Biasa ya Bu ya. Jadi untuk adversity quotient itu seperti yang di film-film yang lagi viral sekarang ini dong Bu. Film Korea yang Korea. startup itu. Startup Siapa ya? itu? Ya, Han Ji Pyong. ya Han Ji Pyong itu. Tim mana nih? 6 dosen atau Han Ji Pyong? Saya nggak ngerti Bu. Tahu viralnya aja. Oke. But I will watch. Oke, jadi kalau kita telaah, jadi ke film Korea walaupun drama ya, tapi sebenarnya ada sisi baiknya juga. Ya kalau dilihat di tokohnya si siapa ini, si Han Ji Pyong ini memang itu contoh adversity banget. Kayak dulu Itaewon Class ya kalau nggak salah itu juga Park Seo Joon juga itu contoh Park Seroyi apa namanya itu contoh adversity quotient. Jadi Dia mulai dari nol ya, benar-benar. Jadi ceritanya nih si Han Ji Pyong ini anak yatim piatu, tidak ada orang tua, tidak ada rumah tinggal, sendirian. Tapi dia orangnya mau kerja keras, jadi tidak ada kata stop untuk mencoba ya. Jadi terus saja. Dan ini kalau ngomongin soal adversity quotient, ini tipe climber dia. Dia terus climb ya. Jadi kalau dibahas lagi adversity quotient ini, kalau yang pernah saya baca itu ada 3 tipe ya. Jadi ada yang tipenya tipe yang campers. Jadi campers itu pertama itu tipe quitters. Jadi dia cuma bisa mengeluh aja. Kok gue begini ya, jadi mengeluh tapi tidak no mencari action ya. No action, tidak mencari jalan keluarnya Nato apa. dong Bu ya. Iya. Jadi nggak ada jalan keluarnya apa, bahkan tahu masalahnya apapun mungkin dia tidak tahu. Jadi dia apa masalahnya dia tidak ditelaah gitu, tidak mencoba untuk dipecahkan. Terus kemudian ada tipe campers. Jadi kalau campers itu kan kayak berkemah gitu ya. Jadi dia nyoba setengah jalan, tapi setelah setengah jalan dia memutuskan ya udahlah, gue nggak bisa lagi, udah segini aja, gitu. Nah itu ada. Jadi setengah jalan dia merasa, jadi dia nggak mau berjuang lagi lebih lanjut gitu. Nah si Han Ji Pyong ini tipe climber, jadi dia terus nanjak. Dia akan berusaha untuk menemukan kebahagiaan, ceritanya seperti itu. Jadi tipe-tipe adversity quotient itu seperti itu. Nah si Han Ji Pyong ini tipe yang climber ya, terus mendaki. Kalau dia di Indonesia mungkin seperti Kak Seto kali ya. Baru kemarin malam saya nonton acaranya tuh di Deddy Corbuzier itu show, bilang si Kak Seto itu ternyata awal karirnya adalah dia itu gelandangan selama 7 bulan. Oh, Dia saya baru tahu ini. gelandangan 7 bulan, terus dia jadi pembantu rumah tangga, tapi it doesn't stop him. Ya, gitu betul. loh. Jadi Seperti itu. look at him now. Ya, kan? jadi dia terus berbagi kan, berbagi kisah hidupnya, berbagi ilmunya. Nah seperti itu. Kalau di teorinya Erik Erikson nih, di psychosocial ini, tipe yang seperti ini tipe yang sudah mencapai tingkatan paling atas, namanya aktualisasi diri. Jadi dia udah apa yang dia miliki, apapun itu dia ingin membagikan pada orang lain. Nah itu puncak kebahagiaan. Nah ini tipe-tipe orang yang adversity quotient-nya sudah bulat gitu. Seperti itu. Dari ketiga quotient ini apa bisa ditingkatkan? Misalkan seperti kita ngomongin IQ gitu. Kalau misalkan si anak IQ-nya 90 atau 100 gitu, rata-rata aja apa bisa gitu loh. Maksudnya nanti kalau IQ kan memang udah fix kan ya, angka begitu. Apa memang kalau kita latih terus jadi bisa ditingkatkan gitu Bu? Kalau kita tes lagi terus IQ-nya tiba-tiba jadi 150 gitu. Gimana tuh Bu? Kalau melonjak sampai 150, which is genius, genius gitu. Ya enggak lah ya. Tapi bisa dimaksimalkan. Jadi misalnya gini, IQ rata-rata kita ini kan 90 sampai 110 ya. Nah misalnya yang IQ-nya 110 misalnya, belum tentu dia pakainya 110-110-nya. Kadang-kadang kan banyak orang males mikir, ya kan? Tergantung dari nurture sama tadi, misalnya kebiasaannya seperti apa. Nah, ini yang bisa kita tingkatkan adalah
dimaksimalkan. Jadi misalnya kalau IQ-nya 110 ya dipakai semuanya 110. Nah, itu bisa. Ya, caranya bagaimana? Dengan tadi dilatih si anak tadi menggunakan itu. Jadi jangan terlalu banyak di feed ya. Jadi disuapin gitu ya dengan diberikan jawaban, diberikan jalan keluar. Biarkan mereka mencari jalan keluarnya, itu dengan otomatis mereka akan mencari apa? Solusinya. Itu salah satu cara untuk Jadi artinya kita tidak memakai full potensial kita dong Oh ya? iya, kadang-kadang orang begitu. Jadi nggak full potensial kita digunakan. Nah, supaya kita bisa memaksimalkan itu perlu latihan, ya kan begitu. Jadi misalnya cari jalan keluar, permasalahan, menerima kegagalan dulu, terus masalahnya apa, terus dia pilah-pilah nih, oh ini A, B, C, ini kalau ini caranya seperti ini. Nah, itu kan salah satu intelligence juga. Maksudnya cara dia menalar masalah itu bisa. Jadi kalau misalnya IQ 110 ya dipakai full 110. Nah, itu bisa. Tapi kalau misalnya dari IQ 90 mau jadi 170 ya nggak bisa. Udah dari sananya ya Bu Iya, ya. udah fit. Untuk emotional intelligence itu gimana Bu? Cara meningkatkannya? Oke. Kalau emosional ini kan karena ini berhubungan dengan emosi dan diri dia dan orang sekitar. Jadi sebagai orang tua dan juga guru di sekolah itu seharusnya biarkanlah si anak ini untuk mengalami itu semua. Misalnya ketika mereka kehilangan sesuatu, misalnya barangnya, makanannya terjatuh, makanan kesukaannya jatuh nih. Terus karena dia tidak berhati-hati, nah akhirnya dia kan menangis. Biarkan dia mengexperience itu, dia akan tahu, oh lain kali dia akan hati-hati. Jangan langsung diberikan jalan keluar. Oh ini nggak usah nangis, dikasih baru lagi. Nah mereka tidak mengalami perasaan itu. Nah ini kan biar mereka recognize ya perasaan-perasaan itu ya. Iya, kalau misalnya kita mau lihat di film tuh kayak film Inside Out itu ya. Jadi kan emosi ya itu benar seperti itulah kira-kira perasaan manusia. Jadi kita harus melatih perasaan kita agar mereka tahu. Anak-anak juga sama. Jadi mereka akan tahu, jadi dia akan tahu kalau orang itu aku pukul, dia akan merasa sakit, dia akan sedih. Jadi dia lain kali akan ketika aku nggak boleh pukul karena nanti temanku akan merasa sakit dan mereka akan merasa sedih, dan mereka akan tahu itu. Tapi kalau anak-anak yang itunya tidak terlatih, mereka dengan seenaknya langsung jorok, pukul anak, nendang anak, tanpa mereka merasa bersalah. Itu kan mulai bibitnya bully kan dari situ. Jadi mereka, artinya biar mereka experience themselves perasaan-perasaan itu, marah, sedih, atau mungkin bingung. Ya, dan apa penyebab itu, jadi mereka akan tahu. Jadi biar dia tahu cara mengelolanya the next time mereka mengalaminya lagi. Meresponnya bagaimana, mengevaluasi bagaimana, dan bagaimana cara mereka bersikap pada orang di sekitarnya, mereka akan tahu. Seperti itu. Untuk yang EQ-nya sendiri gimana Bu? Kalau yang EQ-nya, ini kan ilmu ketahanan ya. Jadi mereka bounce back seperti tadi, mirip-mirip dengan emosional karena mereka memang saling berhubungan. Jadi kalau mereka jatuh, biar nggak cengeng. Jadi mereka akan tahu, dan mereka akan tahu cara mengambil jalan keluarnya seperti apa. Jadi nggak selalu menyalahkan keadaan. Mereka akan, kuenya jatuh, berarti aku harus beresin dulu, misalnya kan. Ini kan IQ ya. Kalau kuenya jatuh, aku beresin dulu. Nanti kalau enggak, nanti disemutin. Misalnya ini kan. Aku nggak dapat pekerjaannya, nggak apa-apa, masih ada pekerjaan yang lain. Betul. Nanti diambil ini, dibuang sana, dibersihkan. Nanti, kalau gitu aku ambil kue yang lain deh. Nah itu kan dia bounce back gitu, ya, seperti itu. Itu nggak apa-apa. Dilatih pelan-pelan. Dan satu lagi, orang tua jangan langsung menjudge ya. Kenapa kamu ini kan bikin kotor? Nah, jangan, biarkan mereka belajar dulu. Jangan langsung dibombardir dengan kata-kata yang langsung menyudutkan mereka. Tapi kita harus di-prompting boleh, hanya kata-katanya harus positif. Itu yang membangkitkan mereka untuk tetap mau belajar. Seperti itu. Jadi kalau anak-anak zaman now ya, TikTok-nya jelek ya buat lagi lah ya. Iya, betul-betul. So, Ibu, thank you ya for today. Sama-sama. Ya. Kita udah lama nggak ngobrol-ngobrol pintar seperti ini. So, untuk sahabat Learnology, semoga bermanfaat.
kalau ada pertanyaan seputar masalah pendidikan atau memang curious about anything else, just share in the comment. Okay? So jangan lupa subscribe, comment, like, share our video. Okay? So sebelum liburan, we would like to say thank you so much and happy holidays.